minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah dan ibu, orang tua kami, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, abang kakak yang kami banggakan, kami doakan semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Allah beri kita rezeki yang penuh berkah melimpah ruah, dan kemudian semoga Allah kokohkan iman istiqomah kita sampai nanti kita semua kembali menghadap Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah pagi ini Allah hidupkan kita, dan pagi ini dengan nikmatnya terbebaslah kita dari sifat-sifat kemunafikan. Karena kata Nabi, satu di antara ciri orang munafik itu adalah karena orang munafik itu berat bagi dia untuk melaksanakan sholat subuh. Alhamdulillah bebas kita dari kemunafikan, maka ini adalah nikmat yang luar biasa dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bunda kami, kita awali pertemuan kita pagi ini dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Boleh? Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayah bunda kami yang kami muliakan, dalam batasan buku kita masuk pada bab sabar. Kalau saya tengok di Facebook masjid kita, sebelum bab sabar ini kita tidak membahas hadis Riyadhus Shalihin, tapi membahas satu tema. Temanya itu kalau saya tak salah, kunci agar hidup itu berkah, rezeki datang melimpah. Itu kalau saya tak salah, kunci agar hidup berkah, rezeki melimpah, kemudian apapun yang dilakukan bernilai ibadah. Maka dalam penjelasan itu ada 5 yang saya sampaikan kalau tidak salah. Yang pertama, agar hidup berkah, rezeki melimpah, syaratnya yang pertama, apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan, niatkan karena Allah. Yang kedua, awali setiap pekerjaan dengan zikrullah, berzikir kepada Allah. Kemudian perbanyaklah tilawah. Dan kemudian yang keempat, rutinkan sedekah. Dan yang kelima juga, yang keenam langsung, jagalah solat dan jauhi maksiat. Kalau 5 ini kita jaga, maka rezeki kita akan, hidup kita akan berkah, rezeki akan melimpah. Kita lanjutkan pembahasan mengkaji hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kita masuk bab sabar.
Maka di awal-awalnya Imam Nawawi dalam bab sabar itu memuat ayat-ayat tentang sabar. Di antaranya yaitu surat Al-Baqarah ayat 155. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Ayat ini biasa dibaca ketika ada ustadz-ustadz yang mengisi takziah. Ayat ini biasanya selalu dibaca. Walanabluwannakum, dan sungguh kami akan menguji kamu, kata Allah, bisyai'im minal khauf, dengan sesuatu berupa rasa takut, was-was, takut tak dapat pekerjaan, takut tak lulus tes PNS, takut tak bisa berangkat haji tahun ini, takut tak bisa korban, takut dagangan tak laris, takut. Wal ju'i, kemudian diuji dengan rasa lapar. Wa naqsim minal amwal, dan kekurangan dari berbagai sisi. Berupa apa? Amwal, kekurangan harta. Diuji kita dengan kemiskinan. Wal anfusi, kemudian dengan diri. Dengan cara apa? Bisa jadi Allah ambil nyawa orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang kita sayangi. Anak meninggal, saudara meninggal, istri meninggal, suami meninggal, ayah dan ibu meninggal. Wasamarat, kekurangan buah-buahan, apa yang ditanam tak kunjung berbuah, ataupun ketika dia ditanam buahnya banyak tapi ketika panen harganya jatuh, sehingga jangankan untung, modal aja ndak balik. Kita diuji pas Covid kemarin, ngajar ndak jalan, masjid banyak yang tutup, usaha gagal semua. Ini ndak iya nih kata saya. Kenapa? Apapun dibuat di Covid ini banyak yang tak jadi. Akhirnya nampaknya saya pulang kampung aja lah. Pulang kampung bertanam cabai, bertanam buncis. Prediksi saya, ini nanti pas saya panen nih meledak nih harganya kata saya. Kenapa? Karena orang tetap, yang namanya makan orang tetap butuh. Alhamdulillah ada rezeki, saya bukalah ladang cabai, pupuk mahal dan seterusnya. Di hari yang ditentukan Bapak Ibu, memang buahnya banyak, tapi harga cabai jatuh 10.000. Duit habis, modal tak balik. Jangankan untung, modal tak balik. Lalu kenapa harga cabai ketika itu ternyata jatuh? Ada kawan yang mengimpor ternyata. Kata dia tak boleh impor-impor, tapi kenyataannya mengimpor juga. Kok di mana pula tersimpang kaji kita nih ya? Gara-gara kekurangan buah-buahan. Tapi sekalipun demikian, wabasyiris sabirin, dan sampaikanlah kabar gembira kepada mereka yang mau bersabar. Siapa mereka yang bersabar itu? Allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang sabar itu siapa? Orang yang ketika mendapatkan musibah, ujian dari Allah, mereka kemudian berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau kita lanjutkan lagi ayat setelahnya itu, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ayat yang terakhir kita baca ini, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Itu ganjaran, keutamaan bagi orang yang bersabar. Apa keutamaan bagi orang yang bersabar? Akan Allah curahkan rahmatnya kepadanya. Dan kemudian kabar gembira bagi mereka yang bersabar itu apa? Dan mereka akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian ayat berikutnya juga menjelaskan tentang sabar dalam surat Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan mencukupkan balasan bagi orang yang bersabar dengan pahala yang tiada terkira. Jadi pahala sabar itu sangat banyak sekali, tidak terkira pahala sabar itu, besar pahala sabar. Lalu kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 153, Ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Mintalah kamu kepada Allah dengan cara sabar dan salat, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Jadi pertolongan itu akan datang dengan kita banyak bersabar. Kita banyak sabar, pertolongan demi pertolongan akan Allah berikan kepada kita. Nah, ayat bunda dimuliakan Allah. Lalu kemudian di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin ini dijelaskan as-sabru luwatan al-habsu. Sabar menurut bahasa itu adalah menahan diri kita. Wa syar'an, dan secara syariat yang dimaksud dengan sabar itu apa? Habsun nafsi ala salasati umurin. Yang dimaksud dengan sabar menurut syariat adalah menahan diri, menjaga diri dalam 3 hal, dalam 3 perkara. Apa 3 perkara yang kita disuruh sabar itu? Yang pertama, al-awwalu ta'atullah. Yang pertama itu adalah sabar dalam ketaatan kepada Allah. Wasani, dan yang kedua, an maharimillah. Kita sabar terhadap apa yang dilarangkan oleh Allah. Dan kemudian wasalis, dan yang ketiga, ala aqdarillahil mu'limah. Kita sabar terhadap ketentuan Allah yang memedihkan, yang menyakitkan. Sederhananya sabar ada 3. 1 dalam ketaatan, 2 dalam menjaga diri dari yang diharamkan, yang ketiga sabar di waktu mendapatkan ketentuan Allah yang tidak mengenakkan, ketentuan Allah yang menyedihkan, yang menyakitkan. Al-amrul awal, yang pertama, ayyasbiral insanu ala ta'atillah li'anna ta'ata sakilatun ala nafsi. Yang pertama, manusia dianjurkan untuk sabar dalam menjalankan ketaatan. Kenapa? Li'anna ta'ata, karena taat itu sakilatun, berat ala nafsi, bagi setiap manusia. Taat itu berat bagi kita. Ayah bunda dimuliakan Allah, melakukan yang disuruhkan oleh Allah itu terkadang terasa berat. Terlebih bagi saya yang iman sangat lemah ini, ayah bunda. Mana contohnya? Sama berarti Pak? Saya kira saya aja. Sholat tahajud contohnya, ayah bunda. Sholat tahajud itu terasa berat. Sehingga untuk sholat tahajud itu kadang-kadang sampai 10 alarm dibuat. Jam 2:30 satu, jam 2:30 lewat 10 satu, bunyi dia yang 2:30 lewat 10 itu, nantilah 10 menit lagi. Ujung-ujungnya kadang-kadang sholat subuh pun kita terlambat. Dah jam 6 sholat subuh. Kenapa? Karena ditunda-tunda. Itulah contohnya berat kita beramal dalam ketaatan kepada Allah. Haji itu berat. Kenapa? Belum lagi keinginan kita semua pasti ingin untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi ini butuh kesabaran. Sabarnya apa? Menunggunya dalam tempo yang lama. Kalau kita daftar sekarang nih, masa tunggunya berapa nih, bunda? Berapa? Oi, lama. Ada 20 tahun sekarang nih Pak. 20 tahun lebih kurang. 20 tahun. Ayah berapa umur kini ya? Kalau lima do kawan. Ayah berapa umur nih ya? 66 atau 26? Oh, 66.
66 umur ayah, berarti ayah kalau daftar tahun ini berangkatnya nanti di usia 86. Insya Allah ya. Insya Allah. Jangan pesimis, selalu optimis. Niatkan aja dulu ayah bunda. Kenapa? Apa yang kita niatkan kemudian ketika kita terhalang untuk mewujudkan apa yang kita niatkan, kita tetap dihitung di sisi Allah sebagai orang yang telah mengerjakan apa yang kita niatkan. Kan hadis Nabi menjelaskan, man ata ila firashihi, siapa yang mendatangi tempat tidurnya lalu kemudian dia berniat untuk sholat tahajud di waktu malamnya, tapi apa yang terjadi, faghalabathu ainahu, kemudian matanya mengalahkan dirinya, maksudnya tak terbangun dia di waktu malam, maka di sisi Allah dia dihitung tetap sebagai orang yang telah melaksanakan sholat tahajud. Niatkan sekarang ayah bunda, insya Allah ada rezeki tahun sekian saya mau berangkat haji. Menunggunya lama, kemudian ibadahnya selesai dalam waktu sehari, enggak, pulang perginya kadang-kadang bisa memakan waktu lebih dari satu bulan. Sabar kita, terpisah dengan istri, terpisah dengan suami, terpisah dengan anak. Apalagi yang kalau sudah bercucu, berat sekali berpisah dengan cucu. Sabar. Dalam ketaatan butuh kesabaran. Kenapa? Terkadang taat itu berat. Majelis ilmu ini berat tak ayah bunda? Majelis ilmu ini berat. Kalaulah majelis ilmu ini ringan, mustahil rasanya ayah bunda saya banyak yang tersandar ke dinding-dinding nih. Kalau majelis ilmu itu ringan. Kalau majelis ilmu itu ringan, mustahil rasanya ayah bunda saya ada yang tertidur dalam majelis ilmu. Berat majelis ilmu. Ini baru arah-arah pembukaan, ini sudah banyak yang tidur. Ternyata menunjukkan apa? Taat itu terkadang berat. Makanya membutuhkan kesabaran di dalam ketaatan. Sholat tarawih, kalau kita tidak sabar dalam sholat tarawih ayah bunda, ayat yang pendek pun terasa berat. Padahal kadang-kadang rakaat pertama inna atoina, rakaat kedua wal asri, rakaat terakhir qul a'udzu birabbin nas, masih terasa berat. Ada juga yang membisikkan tuh apa ringan-ringan ke layak, kan sudah pendek ayat, dia maunya cepat-cepat, tak perlu dikasih tanda panjang tak perlu dipanjang, dia mau cepat aja. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar, macam imam yang di apa kemarin tuh Bapak Ibu, di mana namanya yang sholat tarawih 20 rakaat dibantai 7 rakaat itu. Sabar. Yang pertama sabar dalam ketaatan. Yang kedua as-sabru an maharimillahi bihaitsu yakuful insan nafsahu amma harramallahu alaih. Sabar manusia itu dari perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala dengan menahan dirinya dari apa yang dilarangkan Allah Ta'ala. Menahan diri dari yang diharamkan. Mana contohnya ayah bunda yang dimuliakan Allah? Menahan diri kita untuk tidak berzina contohnya. Kesempatan ada, tapi kemudian kita tak mau berzina. Contohnya mana? Nabi Yusuf. Kesempatan ada, kemudian yang menggodanya pun adalah wanita yang paling cantik yang ada di masanya. Sudahlah cantik, kaya pula, kesempatan ada, dia pun yang keras dengan Nabi Yusuf. Tapi mau Nabi Yusuf Bapak Ibu dimuliakan Allah? Enggak. Menjaga diri dari yang diharamkan. Nah, kalau coba dibawakan sekarang Bapak Ibu dimuliakan Allah, ayah saya atau abang-abang digoda oleh seorang perempuan, lalu kemudian diajak main ke suatu tempat, diajak nongkrong di kafe, diajak main di hotel. Tiba-tiba rencananya cuma belajar bareng, katanya belajar bareng. Tiba-tiba enggak belajar bareng ternyata. Habis itu digodanya, lalu kemudian abang lari, ditutup pintu, berusaha untuk menutup pintu. Kabur abang ketika itu.
Lalu kemudian bercerita ke kawan, bro kemarin aku diajak sama kawan begini dan begitu. Kira-kira apa respon kawan agaknya Pak Bu? Bonga awak katanya. Bonga. Kenapa? Pisang takkan berbuah pisang takkan berbuah dua kali. Nah, itu kalau setan menggerogoti diri. Tapi kalau orang yang sabar, dia menahan. Tahan. Kenapa? Ini sesuatu yang tak diredoi oleh Allah. Ingat, setiap perintah ketaatan pasti mendatangkan kebaikan. Setiap yang dilarangkan kalau dilakukan pasti mendatangkan keburukan. Perintah pasti baik, larangan pasti buruk. Ini pernah kita jelaskan. Perintahnya berat, tak masuk akal, lakukan, sami'na wa ata'na. Kenapa? Di balik perintah ada kebaikan. Tak masuk akal perintah Allah kepada Nabi Nuh disuruh untuk buat kapal. Orang yang tinggal di tengah gurun dapat perintah untuk buat kapal, kan tak masuk akal. Kalaulah tinggalnya di pinggir sungai Siak, jadi juga lah. Kalau tinggalnya di pinggir laut jadi juga. Ini tinggal di tengah gurun dapat perintah buat kapal. Makanya kemudian dijelaskan dalam kitab Qasasul Anbiya, saya dapati ayah bunda, itu kayu untuk membuat kapal yang mau diselesaikan oleh Nabi Nuh itu ditanam selama 100 tahun lamanya. Ditanam kayu itu dulu. Setelah kayu itu besar kemudian barulah ditebang. Kenapa? Karena sulit cari kayu. Ayah bunda, kita setelah bertalbiyah di Bir Ali di Madinah, bertolak mobil bus menuju tanah suci Mekah Al-Mukarramah, lebih kurang 5,5 jam perjalanan yang ditempuh. Kiri kanan muka belakang yang kita tengok kan cuma 2 aja. 1 gurun padang pasir, 2 bukit bebatuan. Tidak macam kita ke Sumbar, ke Jambi, Sumatera Utara, kiri kanan hutan belantara, kayu besar-besar. Di kota pun banyak kayu. Tapi di negeri yang gurun ayah bunda, jangankan cari kayu, cari lidi aja sulitnya minta ampun. Makanya kayu itu ditanam. Berat perintah Allah, tak masuk akal. Tapi Nabi Nuh kan tetap sabar menyelesaikannya. Sekalipun mendapatkan banyak bulian dari kaumnya, dikatakan sudah gila. Kenapa kok gila? Buat kapal di tengah gurun. Kalau di pinggir sungai jadi jugalah. Tapi pertanyaannya bunda, apa yang akan terjadi kalau Nabi Nuh tak mau menyelesaikan pekerjaan pembuatan kapal? Maka tentu bisa jadi dia akan binasa, ditenggelamkan bersama umatnya yang pendosa. Apa yang terjadi kalau ibunya Nabi Musa tak mau memperturutkan kehendak Allah, hanyutkan anakmu ke sungai? Kan itu perintah Allah. Berat, tak masuk akal. Kalaulah ibu Nabi Musa tak mau menghanyutkan Nabi Musa, maka tentu dia akan dicincang-cincang oleh Fir'aun. Kalaulah Nabi Ibrahim tak mau, dia ketika disuruh untuk berhijrah dari Palestina ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah, sampai hari ini mungkin kita takkan pernah mencicipi bagaimana rasanya air Zam-Zam. Nah ayah bunda, sabar dalam ketaatan, kemudian sabar kita dalam menjauhkan diri dari yang dilarangkan oleh Allah. Kenapa? Yang dilarangkan kalau dilakukan pasti mendatangkan keburukan. Dilarang berzina, tapi ada juga yang berzina. Efeknya apa? Ayah bunda dimuliakan Allah. Efeknya kalau dia berzina, tapi orang kan hari ini kan tidak pula. Kalau kedapatan berzina langsung dinikahkan. Emangnya dengan 2 orang ini menikah gugur dosanya? Gugur dosanya? Enggak, dosa itu gugurnya dengan taubat. Dah kita jelaskan pada pertemuan yang lampau. Efeknya apa? Lahir anak dari hubungan zina. Resikonya ini anak yang lahir dia tidak boleh dinasabkan kepada bapaknya. Yang kedua efeknya apa? Bapaknya tadi kalau nanti anaknya perempuan sampai menginjak usia dewasa ingin berumah tangga, maka bapak yang berzina dengan ibunya, sekalipun nanti dia menikah, tapi ini anak lahirkan sebelum
sebelum menikah, anak yang lahir dari hubungan zina, maka bapaknya itu tidak berhak untuk menjadi wali. Selesai urusan sampai di situ. Oh, belum. Efek berikutnya apa lagi? Kalau nanti bapaknya mati, maka bapak itu tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Atau siapa yang mati? Sekarang si bapaknya mati kan? Bapaknya mati, tapi anaknya mati. Bapaknya tak berhak mendapatkan warisan. Sekarang sebaliknya, anaknya mati, bapak tak berhak. Kalau bapaknya mati, anaknya juga tidak berhak untuk menerima warisan. Panjang ceritanya. Makanya wajar kemarin ada seorang jamaah nelpon saya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda. Bunda Ustadz, ya insya Allah lebih kurang seminggu lagi tanggal sekian anak saya mau menikah. Alhamdulillah. Datang Ustadz, ya insya Allah. Tapi ada sedikit yang mau saya tanyakan nih Pak Ustadz. Apa tuh pertanyaan Bunda? Itulah ceritanya Pak Ustadz. Apa tuh? Ini anak saya ini yang mau saya nikahkan ini, anak ini dulunya lahirnya dari hubungan zina saya dengan suami saya. Disitulah berkaca-kaca matanya, mulai dah sesak nafasnya. Ya Bunda dimuliakan Allah. Kenapa? Pertanyaannya, apa yang mesti kami lakukan Pak Ustadz? Itu pertanyaannya. Ya kalau kita sudah mengaji, boleh tadi bapaknya menjadi wali Pak? Tidak boleh. Terus siapa menjadi walinya? Wali hakim. Itu gimana cara? Pandai-pandai aja lah ya Bunda nih saya bilang. Pandai-pandailah. Bagaimana yang penting bapak nih jangan menjadi wali. Pandai-pandai aja lah kata saya. Nah, menjauhkan diri dari yang haram. Sabar tadi kan maknanya menahan. Menahan diri dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu diajak orang untuk bergunjing, jangan mau, tahan diri ibu untuk tidak bergunjing. Kenapa? Kalau ibu ikut-ikut pula bergunjing, nanti akibatnya apa? Habislah sudah amal ibadah yang kita bangun dengan susah payah. Habis amal kita. Lebih celakanya lagi, amal soleh kita pun bisa-bisa dipindahkan kepada orang yang kita gunjingkan. Tahan diri kita dari yang diharamkan Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, sabar yang ketiga itu apa? Ala aqdarillahil mu'limah. Kita sabar terhadap takdir Allah yang memedihkan, yang menyakitkan. Ketentuan Allah yang berlaku pada diri kita bisa baik, bisa buruk. Tapi apapun ketentuan yang berlaku pada diri kita, apapun keburukan yang menimpa diri kita, apapun sakit yang kita timpa, ayah bunda dimuliakan Allah, karena ini adalah ketentuan dari Allah. Susah, senang, bahagia, sengsaranya, hidup mati kita ada di tangan Allah. Sabar kita dalam yang tidak mengenakan. Bagaimana caranya? Tetap kita berhusnuzon kepada Allah. Kenapa? Mungkin saat sekarang ditimpa kita yang nampaknya keburukan, belum terbuka apa hikmahnya. Tapi sesungguhnya ayat kan telah mengingatkan, inna ma'al usri yusra. Kalaulah Nabi Yusuf saudaranya ndak iri kepadanya, maka tentu saudaranya tak akan berpikir bagaimana caranya agar Nabi Yusuf itu berpisah dari ayahnya Nabi Yakub. Ayah bunda, kisah Nabi Yusuf ini disebutkan di dalam Al-Quran sebagai ahsanal qasas, kisah yang paling baik. Banyak kisah di dalam Al-Quran. Ada kisah Nabi Musa, ada kisah Ashabul Ukhdud, ada kisah Nabi Ibrahim, ada kisah Nabi Adam, ada kisah Nabi Nuh, ada kisah Nabi Hud, Nabi Sulaiman. Banyak kisah di dalam Al-Quran. Tapi kisah Nabi Yusuf disebutkan di dalam Al-Quran sebagai ahsanal qasas, kisah yang terbaik. Kenapa? Banyak pelajaran di situ. Khususnya dalam bab apa? Bab sabar. Di mana sabarnya? Nabi Yusuf sabar ketika dia disakiti oleh saudaranya.
Nabi Yusuf dia sabar ketika saudaranya ingin mencelakakan dirinya, ketika saudaranya iri kepadanya, sebagaimana surat Yusuf mengatakan, laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatul lisailin. Sesungguhnya pada diri Nabi Yusuf dan saudaranya terdapat banyak tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertanya. Idh qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana lafi dhalalim mubin. Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya sungguh sangat disayangi oleh ayah kami dibandingkan dengan kami. Saudara Nabi Yusuf berkata, Yusuf dan saudaranya lebih disayang oleh ayah daripada kami. Inna abana lafi dhalalim mubin. Sungguh ayah kami berada dalam kesesatan yang amat sangat nyata. Saudara Nabi Yusuf tak terima melihat Nabi Yakub yang terlalu sayang kepada Nabi Yusuf. Iri saudaranya. Dan sebenarnya ayah bunda, iri itu pun tak di tempatnya. Kenapa? Apa yang menyebabkan Nabi Yakub itu sayang kepada Nabi Yusuf? Di antara sebabnya ayah bunda, Nabi Yakub itu punya anak banyak. Berapa anaknya Nabi Yakub? Ada 12. Yang 12 ini lahir bukan dari satu rahim. Dalam beberapa riwayat yang kita baca, istri Nabi Yakub itu ada 4. Kalau saya tak salah ada namanya Lia, ada namanya Zulfa, ada namanya Rahil. Rahil inilah ibu kandungnya Nabi Yusuf dengan saudaranya yang bernama Bunyamin. Maka ya bunda dimuliakan Allah, di saat saudara Nabi Yusuf lahir yang bernama Bunyamin, ibunya meninggal dunia, si Rahil. Maka statusnya Nabi Yusuf dengan Bunyamin sekarang berubah menjadi piatu. Masih kecil, maka wajar saja kalau sayang tertumpah kepada anak yang masih kecil, piatu pula lagi. Dan kemudian saudaranya tak suka. Nabi Yakub sudah berkali-kali menjelaskan, kalian itu sama aja di mata ayah. Kalian di waktu kecil pun begini ayah perlakukan. Tak mungkin pula kalian sudah besar seperti ini sama juga perhatian ayah sebagaimana kepada adik kalian yang masih kecil yang bernama Yusuf. Tapi apalah daya, orang tak suka 1001 alasan pun takkan bisa diterima. Pada akhirnya apa? Saudara Nabi Yusuf bersekongkol, uqtulu Yusuf, bunuh saja Yusuf. Oh jangan, kalau tak dibunuh diapakan? Awitra'uhu ardon, atau campakkan dia, buang dia ke negeri yang jauh. Supaya apa? Supaya ayah itu hilang perhatiannya kepada Yusuf, sehingga hanya sekarang tertumpah kepada kita yang 10. Yang lain lagi berkata, oh jangan dibuang pula. Terus diapakan dia? Campakkan dia ke dalam sumur. Pada akhirnya ayah bunda dimuliakan Allah, mereka berusaha untuk memisahkan Nabi Yusuf dari Nabi Yakub. Dibuatlah strategi, biarkanlah ayah kami bisa bermain-main dengan si Yusuf sesekalinya. Padahal Nabi Yusuf ini kan tak pernah terpisah dari Nabi Yakub. Pada akhirnya ketika saudaranya berusaha meminta, diizinkan oleh Nabi Yakub. Sebelum Nabi Yusuf berangkat bersama saudara-saudaranya, dipeluknya oleh Nabi Yakub erat-erat. Dipeluknya, lalu kemudian diciumnya Nabi Yusuf, kemudian didoakan oleh Nabi Yakub, Nabi Yusuf. Maka kemudian di dalam tafsir dijelaskan ayah bunda, ketika Nabi Yusuf berangkat dengan saudaranya, baru saja hilang dari tatapan Nabi Yakub, baru suara mereka hilang dari pendengaran Nabi Yakub, disitulah mereka mulai menyiksa Nabi Yusuf. Dan pada akhirnya mau dibunuh, tapi tidak jadi Nabi Yusuf itu dibunuh. Kenapa? Ada salah satu seorang saudara Nabi Yusuf yang tidak mengizinkan agar dia untuk dibunuh. Pada akhirnya dicampakkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Kalaulah Nabi Yusuf tidak dicampakkan ke dalam sumur, mungkin takkan pernah Nabi Yusuf sampai di tanah Mesir. Iya kan? Kalaulah Nabi Yusuf tidak masuk ke dalam penjara, mungkin Nabi Yusuf takkan pernah bertemu dengan raja yang kemudian ditafsirkan mimpinya oleh Nabi
Nabi Yusuf, dan pada akhirnya Nabi Yusuf itu kan menjadi bendahara negara. Jadi kita sabar terhadap takdir Allah yang tidak enak pada diri kita. Setiap keburukan yang menimpa diri kita itu pasti ada kebaikan di balik itu. Kalaulah hendak bersekongkol orang-orang kafir untuk membunuh Nabi Muhammad SAW, tentu selamanya Nabi berada di Mekah. Sementara di Mekah ini perjalanan dakwah itu terasa lamban sekali. Kenapa? Terlalu banyak pertentangan, sehingga dengan sepakatnya tokoh-tokoh Quraisy untuk membunuh Nabi, maka kemudian disitulah kemudian Nabi meninggalkan kampung halamannya, kemudian beliau diterima dengan sukacita lapang dada, dipertuankan dan diangkat sebagai pemimpin di tanah Madinah. Disitulah kemudian semenjak periode Madinah, maka kemudian Islam berkembang dengan begitu pesatnya. Jadi sabar kita dengan takdir Allah yang tak mengenakkan pada diri kita. Dengan cara apa? Tetap kita berhusnuzon kepada Allah. Tidak boleh kita mencela. Apa Allah nih? Awak yang buka masjid, awak yang azan, awak yang membersihkan masjid, sendal awak hilang pula. Sementara si anu tu solat tidak, mengaji tidak, ke masjid tidak, tapi rezekinya banyak. Ini tidak boleh kita seperti itu. Kenapa? Berarti ketika itu ibadah kita mesti perlu dipertanyakan. Bisa jadi belum ikhlas. Jadi ayah bunda yang dimuliakan Allah, sabar yang ketiga, sabar kita terhadap ketentuan Allah yang terasa tidak enak pada diri kita. Apa sebab? Karena sesungguhnya Al-Quran telah menjelaskan inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan, di balik kepedihan ada kebaikan, ada kemudahan. Kalaulah Buya Hamka ndak di penjara, ayah bunda, kalaulah Buya Hamka ndak di penjara, bisa jadi takkan selesai tafsir Al-Azharnya Buya Hamka. Karena ketika kita baca biografi Buya Hamka sudah menulis 2 juz tafsir Al-Quran sebelum dipenjara. Kalau saya tak salah, 2 juz yang ditulis oleh Buya Hamka itu memakan waktu lebih kurang 2,5 tahun. Kemudian pada akhirnya tanpa ada alasan Buya Hamka kan kemudian dipenjarakan, bahkan difitnah. Difitnahnya apa? Dituduh pengkhianat negara. Banyaklah angkatan-angkatan itu orang-orang baik kemudian dipenjarakan oleh penguasa. Sultan Syahrir dipenjarakan juga dan lain-lain sebagainya. Sehingga Buya Hamka ketika dipenjara, apa kata Buya Hamka? Kalaulah diperturutkan perampasan kemerdekaanku ini, kata Buya Hamka, maulah rasanya diri ini gila. Boleh ayah bunda nanti tengok tafsir Al-Azhar pada penjelasan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Apa kata Buya Hamka? Curhat Buya Hamka di situ. Penulis tafsir ini sendiri memahami betul makna di balik ayat fa inna ma'al usri yusra ketika di penjara 2 tahun 5 atau 6 bulan lamanya. Lalu kemudian sampai pada kalimat kalaulah diperturutkan maulah rasanya, kalaulah diperturutkan perampasan kemerdekaanku ini maulah rasanya diri ini gila. Dia tak bersalah tapi dipenjara, bahkan difitnah sebagai pengkhianat negara. Padahal sesungguhnya Buya Hamka sang sosok yang berpengaruh dalam proses kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi sekarang difitnah sebagai pengkhianat, berat bagi saya, kata Buya Hamka. Lalu kemudian di dalam novel Buya Hamka itu, boleh juga ya bunda nanti tengok di dalam tasawuf modern, apa saja derita yang didapati oleh Buya Hamka semasa di penjara. Selama berapa jam itu? Selama 15 jam itu tidak ada dikasih waktu kesempatan untuk istirahat.
kecuali hanya untuk makan dan sholat aja. Diinterogasi berjam-jam. Lalu kemudian sampai pada akhirnya Buya Hamka itu maaf cakap disuruh untuk minum kencingnya sipir penjara. Dan pada akhirnya kemudian sempat pula naik kaki sipir itu ke atas meja, naik kakinya ke atas meja, lalu kemudian ditunjuknya Buya Hamka dengan tangan kirinya. Kata Buya Hamka ketika itu, kalaulah bukan karena perlindungan Allah Subhanahu wa taala, kalau bahasa kita ketek waang nampak de aden, lebih kurang seperti itu. Karena Buya Hamka itu di masa mudanya itu kan sekilas nampak berandalan gitu loh ayah bunda. Sekalipun di masa mudanya seperti itu, Buya Hamka jago silat. Buya Hamka itu jago silat. Bahkan di masa mudanya preman di Padang Panjang itu, preman yang paling jago di Padang Panjang itu diajak bertarung sama Buya Hamka. Tak tanggung-tanggung bertarung pakai pisau. Jadi makanya kata Buya Hamka terkesannya ketek waang nampak aden kata Buya Hamka. Tapi kemudian Buya Hamka tak mau menghajar orang ini. Buya Hamka tetap sabar. Sehingga kata Buya Hamka, dalam waktu tempo kalau tak salah 3 hari penahanan pertama itu, Al-Quran sudah khatam dibaca sebanyak 5 kali. Dan kemudian dalam tempo 2 tahun kalau saya tak salah, di dalam tafsir itu dijelaskan Al-Quran khatam dibacanya sebanyak 150 kali kalau saya tak salah. Dan kemudian yang lebih dahsyatnya lagi, tadinya kan sudah ditafsirkan Al-Quran sebanyak 2 juz dalam tempo 2 tahun. Sekarang 28 juz yang tersisa itu selesainya di dalam penjara. Kalaulah Buya Hamka tak dipenjara, barangkali takkan pernah selesai Buya Hamka menulis tafsir Al-Azharnya. Makanya ayah bunda, tetap sabar kita terhadap takdir yang Allah tetapkan pada diri kita, sekalipun kadang-kadang takdir itu nampaknya tidak enak dipandang mata kita. Sabar, kenapa? Di balik yang tak baik nampak oleh kita itu pasti banyak kebaikan yang Allah janjikan kepada diri kita. Ayah bunda yang dimuliakan Allah, waktu habis, demikian dapat saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kesalahan kekhilafan. Sebelum kita tutup dengan salam, ada yang bertanya? Tidak ada? Alhamdulillah. Jadi sabar ada 3 tadi ayah bunda. 1 sabar dalam hal apa? Dalam melakukan ketaatan. Yang kedua, sabar kita dalam menjaga diri untuk tidak melakukan yang diharamkan oleh Allah, maksudnya menjaga diri dalam maksiat. Yang ketiga, sabar kita terhadap ketentuan Allah yang barangkali tidak enak atau menyakitkan bagi diri kita sendiri. Lalu kemudian di awal tadi dijelaskan betapa mulianya orang yang bersabar. Apa keutamaan yang didapat oleh orang bersabar? Yang pertama, dia akan mendapatkan curahan rahmat dan ridho dari Allah Ta'ala. Kemudian hidayah akan Allah tambahkan kepada orang yang bersabar. Dan kemudian yang terakhir, keutamaan bersabar itu adalah pahalanya tanpa ada batasannya. Satu lagi ternyata ada keutamaan orang bersabar adalah orang yang bersabar itu dia menjadi wasilah bagi kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayah bunda, kalau tak ada yang bertanya kita tutup dengan membuat orang jadi tidak berkurang gitu kan. Saya pada kalau seandainya pergi dari sekian hari tidak berkurang, salah satunya yang lain itu kan sangat tidak bagus kan. Tapi kadang ada juga, malah kadang-kadang ada juga yang tidak bertegur sapa itu malah yang sering juga berceramah atau mendakwahkan yang ini gitu, yang supaya tidak dengan sampai tidak berteguran juga sama ya orang-orang yang sudah. Nah, kira-kira ada nggak ketentuan yang memperbolehkan antara seseorang dengan seseorang itu tidak berteguran? Ada
Ada yang mengatakan sabar itu ada batasnya. Dan kemudian tambah lagi, tidak boleh kita untuk tidak bertegur sapa lebih dari 3 hari. Kemudian yang tak enaknya itu ustadz pun ada yang tak bertegur. Ini parah ini parah ini. Dia ceramah nyuruh orang untuk bersabar, tapi dia sendiri tidak sabar. Nah, ayah bunda yang dimuliakan Allah, kita tadi katakan sabar itu di sini maknanya adalah menahan diri. Nah, lalu kemudian sabar itu ada yang mengatakan sabar itu ada batasnya. Kalau dia berbatas itu tidak sabar namanya. Kalau dia selagi dia berbatas itu tidak sabar namanya. Sabar itu tidak ada batasnya. Kalau dia berbatas tidak lagi sabar namanya. Lalu kemudian ketika kita mendapati ada ustadz yang menyuruh orang sabar, tapi kemudian dia sendiri tak sabar. Dia menyuruh orang untuk selalu menjaga silaturahim, tapi dia sendiri lebih dari 3 hari tidak bertegur sapa. Maka ayah bunda, tolak ukur suatu kebaikan jangan ditengok dari orangnya, tengok dari ajaran agamanya. Tolak ukur agama Islam itu ayah bunda, jangan dilihat dari muslimnya, tapi lihatlah dari syariatnya. Kalau kita tengok tolak ukur Islam itu dari orang Islam itu sendiri, ayah bunda, oh kacau. Betapa banyak kemudian umat Islam ini melakukan yang sangat dibenci oleh Allah Ta'ala. Bahkan kadang-kadang levelnya itu tak tanggung-tanggung sekelas menteri, levelnya tak tanggung-tanggung profesor, titelnya doktor. Kan miris kita rasanya. Rektor di salah satu universitas Islam kedapatan, maaf cakap, berlaku yang tidak pantas dengan seorang perempuan, dengan mahasiswinya. Jadi kalau orang nengok bersapa dan silaturahimnya tidak baik dengan ustadz yang lainnya, mungkin ketika kita punya pendekatan kita bagus dengan ustadz tuh, assalamualaikum ustadz, nampaknya ustadz, setahu saya dapat informasi ustadz tidak berteguran dengan si fulan tuh. Damaikan, atur strategi. Kenapa? Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Orang-orang beriman itu bersaudara. Fa aslihu, maka perkuatlah, perbaikilah persaudaraan kamu itu. Yang namanya sama hitam tapi isi berbeda, maka di situ ada sedekah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban kita cuma mendamaikan dia. Orang itu kemudian dia tak mau berdamai, itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang dibenci oleh kaumnya. Yang kedua siapa? Batat wa zaujuha 'alaiha sakhitun, seorang istri yang tidur tapi suaminya murka kepadanya. Istri yang tak mendapatkan redho dari suami, tidur dia, maka kemudian sampai paginya dia akan dikutuk oleh malaikat. Dianya wa akhawani mutamata Allah Ta'ala. Maka pada akhirnya ayah bunda, banyak manusia terlunta-lunta di hari kiamat, bukan karena kurangnya tahajudnya, bukan karena sedikitnya puasanya, bukan karena tak ada sedekahnya, tapi manusia terlunta-lunta di hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma salamatan fid